Sekarang banyak sekali orang berbondong-bondong menanam porang, baik dari pejabat, orang-orang besar, bahkan sampai petani kecil pun sekarang sudah berbondong-bondong bertanam porang. Padahal dilihat dari sejarah panjang, porang sudah melintasi pada zaman Jepang, kawan. Karena ini adalah faktor-faktor kenapa porang menjadi viral dan harganya sangat fantastis. Dan faktor permintaan ekspor adalah Ya, untuk mendukung channel ini nih dan info tentang perporangan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah, kawan. Terima kasih, matur suwun. Ya kawan, sahabat petani porang di seluruh Indonesia ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya sedikit bercerita tentang porang dan sejarahnya ya mungkin. Jadi jika mendengar kata porang ini pasti kita langsung tertuju dengan satu sosok ya, seseorang yang berada di Madiun, yaitu Mas Paidi ya. Beliau adalah orang yang mengenalkan porang kepada seluruh masyarakat ya, baik dari orang desa maupun dari perkotaan ya. Jadi sosok Mas Paidi adalah seseorang yang mengenalkan porang terhadap masyarakat ya. Jadi jika melihat tanaman porang ini, jika dulu banyak diabaikan oleh orang-orang ya, karena menurut mereka adalah tanaman ini adalah tanaman liar yang berada di hutan ya, dan juga termasuk tumbuhan pengganggu ya. Jadi umbi porang ini yang sering dianggap juga sebagai makanan ular, ternyata memiliki pasar ekspor yang sangat luar biasa ya. Mungkin untuk teman-teman yang berada di perkotaan ya, sedikit perkotaan, mungkin masih awam sekali dengan porang ini, karena kebanyakan porang ini tumbuhnya berada di hutan. Mungkin agak kaget ya katakan untuk harga porang, tahu-tahu harganya sangat fantastis. Cuma kalau khususnya untuk teman-teman yang rumahnya berada di pegunungan, itu pasti sudah tidak kaget, karena di daerah sini pun dari dulu porang itu sudah laku, kawan ya. Jadi katakan mudanya kakek saya aja sudah pernah jual porang, cuma dengan harganya itu tidak mahal seperti tahun-tahun akhir ini ya, katakan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ini kan harganya sangat fantastis. Jadi kalau untuk di desa saya ini dan saya juga itu tidak kaget untuk harga porang yang tahu-tahu harganya mahal. Jadi Pak Paidi ini adalah momen yang sangat penting dalam kesadaran masyarakat Indonesia khususnya ya, atas arti penting porang ini. Jadi yang dulu dikenal Mas Paidi ini adalah mohon maaf ya, mantan pemulung yang berada di Madiun, dan sekarang dia sudah menjadi seorang miliarder ya, setelah menjadi petani porang ini dan mengetahui pasar ekspornya ternyata yang cukup luar biasa. Dan sebelum adanya Mas Paidi pun itu ada yang berlangsung sangat jauh sebelum itu, kawan. Jadi sejarah tentang porang ya, porang atau yang di bahasa latinnya Amorphophallus muelleri telah melewati jalan yang panjang sebelum orang-orang ramai menanam porang di akhir-akhir tahun ini. Jadi ada salah satu seorang sejarawan ya yang mengatakan bahwa komoditas umbi-umbian porang ini sudah dikenal dan dimanfaatkan sejak zaman Jepang, kawan. Pada saat itu petani Indonesia itu berada di bawah kekuasaan Jepang, dipekerjakan untuk menanam porang, kemudian hasilnya itu dibawa ke negeri Jepang. Jadi sudah panjang
perjalanan porang itu bukan hanya 2 atau 3 tahun, 4 tahun kemarin. Kalau porang itu sebenarnya di Jepang itu sudah ada ya tanaman porang itu, cuma kalau porang itu di Jepang dikenal dengan nama konjak ya. Hampir sama seperti porang, cuma konjak ini cenderung strukturnya lebih halus dan warnanya agak putih. Tapi kalau untuk porang ini tidak bisa kawan untuk ditanam di Jepang, karena porang ini bisa tumbuh di kawasan atau daerah yang tropis ya, negara-negara yang memiliki musim tropis. Kalau porang itu sudah dimanfaatkan sebagai bahan baku makanan yang sangat bergizi. Kalau yang tenar di pasaran di Indonesia itu biasanya mie shirataki, beras shirataki, terus seperti jelly, konyaku seperti itu ya. Kalau cerita dari orang-orang tua sini, kalau zaman dulu itu porang hanya bisa dibuat untuk bahan-bahan lem ya, jadi untuk bahan lem, belum bisa untuk dijadikan makanan. Cuma semakin perkembangannya zaman dan kecanggihan teknologi, sekarang porang bisa dijadikan makanan yang bergizi. Sedangkan di Indonesia ini porang belum bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan karena mengandung kalsium oksalat namanya, yang gatal itu. Porang itu kalau diiris kena kulit itu gatal kawan, itu karena dia mengandung kalsium oksalat. Jadi sebelum dikonsumsi itu porang harus diolah lebih dahulu menjadi glukomanan, yaitu memisahkan antara kandungan oksalat dengan kandungan yang bisa dikonsumsi. Dan Indonesia belum punya teknologi untuk belum punya alat untuk memisahkan kalsium oksalat itu dengan bahan yang bisa dikonsumsi, sehingga meski porang banyak tumbuh di hutan-hutan, masyarakat belum bisa memanfaatkannya atau langsung mengonsumsinya kawan. Lalu setelah Indonesia merdeka, katakan di bawah perhutani, porang kembali dikembangkan lagi karena adanya permintaan dari pasar ekspor yang cukup besar sekali kawan. Selain sebagai bahan baku untuk makanan dan berbagai produk makanan, di dunia farmasi porang juga dimanfaatkan untuk bahan baku berbagai jenis obat kawan. Untuk informasi terkait porang yang laku di pasar ekspor ini kemudian berkembang sangat pesat, membuat masyarakat mulai mengembangkannya, mulai menanam porang baik di lahan mati maupun di lahan aktif, baik di sawah atau samping-samping rumah ya kawan. Terutama khususnya di daerah Madiun itu sentral porang Indonesia ya, berada di kota Madiun. Tapi informasi itu masih terbatas, hanya orang-orang yang tertentu saja yang mempunyai langkah untuk membudidayakannya. Dan sampai akhirnya 4-5 tahun yang lalu menjadi booming setelah Mas Paidi mengklaim keuntungan berbudidaya porang ini sangat banyak sekali. Dan setelah Mas Paidi mengatakan bahwa berbudidaya porang keuntungannya sangat banyak, mulai saat itulah banyak sekali orang berbondong-bondong untuk menanam porang. Dan selain kisah Pak Paidi ini ya menjadi sosok batu loncatan untuk pengembangan porang di Indonesia, selain itu juga tingginya permintaan porang di pasar ekspor juga menjadi faktor penting. Dan sasaran pasar ekspor Indonesia adalah Jepang, Cina, Vietnam ya. Sayangnya untuk ekspor Indonesia baru dalam bentuk chip kawan. Untuk porang yang masih basah itu tidak bisa, jadi masih dalam bentuk setengah jadi ya. Dan setelah negara-negara pengimpor Cina, Vietnam maupun Jepang ini baru mengekstrak menjadi glukomanan
Setelah menjadi glukomanan itulah porang bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai produk olahan siap pakai kawan. Misalkan untuk jelly, bakeri, minuman, untuk es krim, dan berbagai produk untuk mie ya, seperti mie shirataki dan beras shirataki, dan masih banyak lagi. Karena glukomanan yang terdapat di dalam porang ini bisa jadi sebagai pengental, penstabil, pengikat, untuk pelapis, juga untuk makanan-makanan kesehatan. Dan sangat disayangkan itu sampai sekarang ya Indonesia ini belum memiliki teknologi yang bisa mengekstrak glukomanan ini. Jika ada perusahaan yang sudah bisa mengekstrak, itu pun baru perusahaan-perusahaan yang memiliki lisensi dari luar negeri ya, misalkan PT Ampico yang ada di Pasuruan ini, yang ada di Jawa Timur, itu pun juga dapat lisensi dari negara Jepang. Terus industri nasional sendiri saya kira masih sangat terbatas ya, belum ada yang bisa menghasilkan tepung glukomanan tadi. Dan tentu saja hal ini merupakan kerugian yang sangat besar ya bagi Indonesia, karena untuk memenuhi kebutuhan produk siap pakai berbahan baku glukomanan ini, Indonesia harus mengekspor porang dalam bentuk glukomanan yang harganya itu jauh lebih tinggi kawan. Indonesia itu mestinya ya mendorong para investor untuk membangun industri ya, atau pabrik porang yang sudah menjadi glukomanan ya. Jadi tidak cukup untuk membuat chip ya, karena negara-negara lain seperti Vietnam dan lain-lain itu sudah bisa menjadikan dari chip porang itu, sudah bisa menjadikan tepung. Dalam arti sudah bisa memisahkan kandungan kalsium oksalatnya dengan bahan yang bisa dikonsumsi lah katakannya. Jadi meski saat ini pasar ekspor Indonesia masih terbuka lebar, ketika nantinya produksi porang dari negara-negara tersebut sudah mencukupi kebutuhan industri, kebutuhan dari Cina dan lain-lain, itu bukan tidak mungkin nanti mereka akan menghentikan ekspor porang dari Indonesia kawan. Karena seperti negara Thailand itu juga salah satu negara yang petani porangnya juga banyak ya, produksinya juga sangat besar. Jadi semoga saja nanti negara Indonesia segera membangun industri yang cukup besar untuk bisa mengolah atau menampung hasil panenan dari petani-petani Indonesia khususnya. Jadi ketika nanti negara lain selain Indonesia bisa memproduksi bahan porang yang sudah hampir setengah jadi, katakanlah 80%, Indonesia juga bisa ikut bersaing dalam mengekspor bahan-bahan porang yang sudah hampir jadi, katakan yang tepung porang yang sudah bisa dipisahkan dari kandungan kalsium oksalatnya dengan bahan yang bisa dikonsumsi. Kita berdoa saja untuk petani porang Indonesia, semoga Indonesia segera membangun industri tersebut kawan. Tapi untuk menurut saya ya, untuk 5 tahun ke depan insya Allah masih terbuka lebar ya pasar ekspor Indonesia untuk ke luar negeri kawan. Jadi jangan khawatir, untuk khususnya untuk kawan-kawan petani porang ya, tetap semangat untuk menanam porang ya, tidak usah khawatir jikalau porang Anda nanti waktu panen tidak ada yang beli ya. Jadi untuk porang ini tidak akan laku ya, pasti laku. Saya yakin pasti laku, karena porang ini digunakan untuk bahan baku makanan ya, jadi setiap hari dikonsumsi untuk negara-negara Jepang dan negara-negara Eropa lainnya. Jadi tidak usah khawatir ya, tetap semangat. Karena untuk kita
petani porang, jikalau nanti harga umbi panenannya katakanlah di angka 5.000 per kilogram ya basahnya, itu masih untung banyak sekali kawan. Dengan catatan bibit awal itu sudah tidak beli, itu sudah untung sekali. Karena untuk petani porang yaitu untuk modal awalnya ya mungkin agak cukup tinggi, agak cukup besar ya untuk pembelian bibitnya. Tapi untuk penanaman tahun kedua kita sudah tidak membeli bibitnya lagi, karena dari kataknya ya bisa untuk bibit lagi kawan. Jadi katakanlah nanti harga produksi di angka 5.000, 4.000 pun kita masih untung banyak kawan, masih untung banyak ya. Jadi untuk 5 tahun ke depan prospek porang ini sangat besar sekali ya, sangat panjang ya. Ya mungkin cukup sekian dulu ya dari saya. Apabila ada salah kata atau sedikit kurang pas informasi yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kawan. Video ini hanya bermaksud untuk berbagi pengalaman, wawasan atau informasi ya, dan tentunya untuk memotivasi khususnya bagi saya dan kawan-kawan petani semua. Ya mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti channel saya. Semoga bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan kawan-kawan petani porang di seluruh Indonesia. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.